kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya, itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan.